Vivi? Hadir, Bu. Sari? Hadir, Bu. Nurul? Hadir, Bu. Yola? Hadir, Bu. Isam? Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya? Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan suatu video. Silakan disaksikan dan dipahami apa maksud dari video tersebut. Baik, Bu. Baik, Bu. Sekarang tinggal duit bro. Mau tetap bergaul bebas atau kejar cita-cita lo? Terus berusaha dan jadilah kebanggaan. Oke, dari video yang telah disaksikan, apa yang dapat Anda pahami? Berpacaran, Bu. Berpacaran, ya, ada lagi? Oke, silakan Sari. Jauhi zina, Bu. Ya, bagus. Silakan Lisa. Jangan menyiapkan waktu. Bagus. Ada lagi? Nurul. Akibatnya dia berpacaran sehingga prestasinya sehingga masa depannya hancur. Ya, bagus sekali ya. Semua pendapat Anda yaitu terkait pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Telah tampak dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah belajar nanti, Anda sekalian mampu menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, Anda sekalian mampu mengetahui atau memahami dasar hukum dari pergaulan bebas dan zina. Dan yang ketiga, mampu mencontohkan, mampu memberikan contoh pergaulan bebas dan zina. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan membagi Anda sekalian ke dalam 3 kelompok. Silakan dikondisikan saja. Nah, selanjutnya silakan ditonton video berikut ini terkait materi kita pada hari ini. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengalami perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Zina berasal dari
pergaulan yang melewati batas aturan, baik itu aturan pada agama ataupun aturan negara. Selanjutnya yaitu zina. Zina adalah menurut bahasa, silakan dicatat ya yang dirasa penting, silakan didiskusikan dan dicatat apa yang dirasa perlu. Nah, zina menurut bahasa yaitu keji atau suatu jalan yang buruk. Sedangkan zina menurut istilah adalah suatu hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah atau belum ada ikatan yang halal. Paham ya? Ya, Bu. Yang kedua tadi ada dalil. Nah, yang menyimak tadi pasti tahu dalilnya dalam Quran surat Al-Isra. Nah, bagus sekali, Al-Isra ayat 32. Siapa yang dapat membacakan? Silakan. Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, bagus ya. Dalil Quran surat Al-Isra ayat 32 yaitu tentang perbuatan zina dan juga pergaulan bebas. Yaitu janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, oke, Ibu akan menyebutkan suatu permasalahan, silakan didiskusikan. Nah, silakan didiskusikan, cari contoh perbuatan yang mendekati zina. Zina tadi kan melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Itu sudah kita pahami. Silakan dicari contoh perbuatan yang mendekati zina dan berikan alasan anak-anak sekalian kenapa itu disebut perbuatan yang mendekati zina. Silakan didiskusikan. Ya, Bu. Baik, Bu. Sudah siap mendiskusikannya? Sudah, Bu. Oke, jika sudah siap, silakan kelompok siapa yang akan tampil terlebih dahulu? Saya. Semangat ya, silakan Sari dulu kelompok 2. Berdiri di depan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perbuatan yang mendekati zina yaitu berpegangan tangan, di mana berpegang tangan adalah berpegang tangan dengan orang yang bukan mahram kita. Yang sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, very plus. Ada yang ingin menambahkan? Tadi belum disebutkan alasan kenapa itu disebut dengan contoh perbuatan yang mendekati zina. Siapa yang tahu apa alasan dari perbuatan tersebut dikatakan perbuatan yang mendekati zina? Saya, Bu. Silakan, Vivi. Karena berpegang-pegangan tangan itu nanti akan bisa menyebabkan timbulnya nafsu, Bu. Bagus ya, karena itu adalah perbuatan yang mendekati zina dan nanti jika timbul nafsu atau syahwat akan menjadi perbuatan zina nantinya. Nah, silakan kelompok berapa lagi? Saya, Bu. Silakan Vivi kelompok 1. Baiklah teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 2, di mana contoh perbuatan yang mendekati zina yaitu berhalwat. Berhalwat ini maksudnya berkumpulnya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan bebas. Kenapa demikian? Karena hal tersebut nantinya akan menimbulkan syahwat juga. Sekian.
berarti anak-anak ibu sekalian telah memahami contoh perbuatan yang mendekati zina. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini yang pertama pengertian zina. Zina itu berasal dari kata zina yang berarti keji atau nista. Sedangkan menurut istilah adalah zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan sah. Nah, dalilnya itu terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 tadi, yang berarti janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Nah, contoh perbuatan yang mendekati zina tadi termasuk kepada pergaulan bebas ya. Berarti pergaulan bebas ini adalah perbuatan yang mendekati zina, sedangkan zina tadi adalah hubungan badan ya. Jadi dapat dibedakan ya zina dengan perbuatan yang mendekati zina. Paham ya? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Ini adalah pembelajaran terakhir dalam semester ini. Minggu depan kita UAS. Ya, silakan disiapkan dirinya, diulang-ulang lagi pembelajarannya. Jangan sampai pembelajaran itu hanya sampai pada hari ini saja, ya.